memikul salib. Terambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Salib menjadi benda yang diidentikan dengan hukuman dalam abad pertama, suatu hukuman eksekusi mati yang begitu menakutkan. Pihak Romawi menggunakan hukuman penyaliban sebagai pencegah yang efektif terhadap pemberontakan yang berada di provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi. Namun kita semua tahu Tuhan Yesus disalibkan bukan karena ia melakukan pemberontakan, tetapi demi menjalankan misi penebusan dan pendamaian bagi kita semua. Demi itu semua ia taat sampai mati di kayu salib. Ketika berbicara mengenai memikul salib, Tuhan Yesus memakai metafora salib sebagai gambaran untuk kemuridan. Dia berkata kepada muridnya, setiap orang yang mengikutnya perlu memikul salib. Memikul salib bukan hanya Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, tetapi ia sendiri memikul salib. Sebagaimana itu semua terjadi pada Tuhan Yesus Kristus. Memikul salib menjadi suatu keharusan dalam mengikut Tuhan Yesus. Karena barang siapa tidak memikul salibnya, orang tersebut tidak layak baginya. Matius 10 ayat 38. Salib yang dimaksudkan bukan berbicara sakit, penyakit, atau penderitaan akibat ulah sendiri, tetapi segala penderitaan yang dibayarkan karena ketaatan kepada Kristus. Tuhan Yesus menyatakan perihal memikul salib kepada murid-muridnya, supaya setiap muridnya siap selalu untuk memikul salibnya masing-masing dengan penuh kerelaan setiap hari. Apabila mengingat peristiwa Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, kita dapat melihat pada salib itu terdapat penderitaan, kehinaan, bahkan terdapat kematian. Semuanya merupakan hal yang tidak mudah untuk diterima, tetapi semuanya rela dilakukan oleh Kristus yang taat kepada kehendak Bapa. Memikul salib juga berarti Kristus mengangkat umat tebusan Allah dibawa dari jurang maut menuju kehadirat Bapa surgawi. Selain itu, memikul salib berarti kematian terhadap dosa. Saudara-saudara, bagaimanakah kita selama ini? Adakah memikul salib Kristus dalam hidup kita? Mari kita ingat selalu, sebagai murid-muridnya kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita. Filipi pasal 1 ayat 29. Suatu penderitaan yang dialami di dunia ini karena hidup tidak lagi serupa dengan dunia. Akibatnya bisa mendapat hinaan atau sampai dikucilkan. Bahkan bisa sampai mendapat siksaan dan mengalami kematian fisik karena mempertahankan iman kepada Kristus. Semua penderitaan tersebut menjadi suatu panggilan untuk setiap muridnya. Sebagai seorang murid yang radikal, untuk kita dapat sampai pada titik tersebut, perlu ada komitmen untuk terus berjuang melawan semua keinginan dosa. Kita memikul salib untuk mengalami kematian terhadap dosa-dosa kita, karena sejatinya kita telah diberikan kuasa oleh Kristus untuk mematikan setiap keinginan dosa. Selain itu, kita memikul salib untuk mengalami bagaimana Kristus telah mengangkat hidup kita dari jurang maut menuju kehadirat Bapa. Seluruh hidup kita yang sedang memikul salib adalah hidup yang telah diterima oleh Bapa Surgawi. Mari nikmati selalu memikul salib di dalam kesatuan kita dengan Kristus Yesus. Ikut Tuhan memang tidaklah mudah, tetapi di dalam dan bersama Kristus kita memperoleh kekuatan untuk memikul salib setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.